Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan nama saya Aunidia Aufa dengan NIM 23108178, rombel D dengan dosen pengampu Ibu Julia Fitri MPD pada mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak semua teman-teman untuk lebih mengenal sejarah dan perkembangan batik di Indonesia. Serta, mengapa sih batik itu begitu penting untuk kita lestarikan bersama? Semoga melalui pemaparan ini, kita dapat semakin mencintai dan menghargai budaya Indonesia. Sejarah dan perkembangan batik di Indonesia. Itu batik? Apa ya? Batik adalah kain khas Indonesia yang dibuat dengan cara memberi pola menggunakan malam atau lilin, lalu diberi warna. Motif batik sangat beragam dan setiap corak biasanya mempunyai makna tersendiri. Sekarang, batik bisa dipakai semua kalangan, baik untuk acara resmi maupun sehari-hari. Dan sudah menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Batik sudah ada sejak zaman kerajaan di Jawa, dan dulu hanya dipakai oleh raja serta bangsawan. Setiap motif batik punya arti khusus, bahkan ada yang hanya boleh dipakai oleh raja. Lama-kelamaan, batik ini menyebar ke semua masyarakat dan berkembang di berbagai daerah. Kini, batik menjadi kebanggaan Indonesia yang dikenal seluruh dunia. Batik pada masa kerajaan. Pada zaman kerajaan, batik hanya dibuat dengan tangan dan dipakai oleh raja, permaisuri, dan keluarga bangsawan. Setiap motif batik punya arti khusus. Bahkan, ada motif yang hanya boleh dipakai raja. Batik dipakai dalam upacara adat dan juga sebagai tanda kedudukan pada masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, batik mulai dikenal lebih luas di luar keraton. Masyarakat biasa juga sudah bisa membuat dan memakai batik. Di masa ini, teknik batik cap mulai digunakan sehingga kain batik bisa dibuat lebih cepat dan jumlahnya lebih banyak. Selain itu, pengaruh budaya asing juga membuat munculnya motif batik baru yang batik setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, batik menjadi simbol kebanggaan bangsa nih. Batik tidak lagi terbatas pada keraton atau golongan tertentu, tetapi dipakai oleh semua rakyat. Batik digunakan dalam acara kenegaraan, sekolah, pernikahan, sampai pakaian di masa sekarang. Sekarang, batik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Batik dipakai di sekolah, kantor, pernikahan, acara resmi, bahkan sambil nyantai pun kita bisa pakai batik loh teman-teman. Motif batik juga semakin beragam. Ada yang tradisional dan ada yang modern, sehingga cocok untuk di semua kalangan usia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia. Pengakuan ini menunjukkan bahwa batik bukan hanya kain biasa, tetapi karya seni dan budaya yang sangat penting. Dan sejak itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Beragam jenis batik. Yang pertama, ada batik tulis. Batik tulis dibuat dengan canting, bernilai seni yang sangat tinggi, tapi waktu pembuatannya sangat lama. Yang kedua, batik cap. Batik cap menggunakan stempel tembaga. Produksinya lebih cepat dan motifnya lebih teratur. Yang ketiga, ada batik kombinasi, penggabungan batik cap dan batik tulis. Dan yang terakhir, ada batik printing. Printing ini dicetak dengan mesin, tapi harganya lebih terjangkau. Makna filosofis motif batik. Yang pertama, ada parang yang artinya kekuatan, keteguhan, dan keberlanjutan. Yang kedua, ada kawung yang berarti kesucian dan keseimbangan diri. Yang ketiga, ada sido mulyo atau sido asih
yang berarti harapan hidup makmur. Dan yang terakhir, ada megamendung yang mempunyai arti filosofis, ketenangan, dan kesabaran. Batik adalah warisan budaya Indonesia yang penuh makna. Dari zaman kerajaan sampai sekarang, batik selalu hadir dan berkembang bersama bangsa kita. Batik bukan hanya kain, tapi identitas dan kebanggaan Indonesia di mata dunia. Mari kita lestarikan batik dengan cara mencintai, memakai, dan menjaga warisan budaya. Batik bukan hanya kain, tetapi identitas yang perlu kita jaga bersama. Semoga setelah ini kita semakin mencintai dan melestarikan budaya bangsa. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.